yang ditaja oleh Dewan Kesenian Kota Pekanbaru. Tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia yang kami hormati, bersama yang hadir di tengah-tengah kita, Kepala Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru atau yang mewakili, yang kami hormati Lurah Hargopuro, Bapak Zuken yang hadir, yang kami muliakan Dewan Juri Festival Teater yang telah hadir, Tuan Suharyoto Sastro Suwinyo atau Mas Aryo dari Meta Teater. Kita berikan tepukan untuk Dewan Juri. Kemudian hadir Dewan Juri 2, Tuan Aziz Fikri SSN, dan Dewan Juri ketiga, Tuan Fedli Aziz. Bapak Ibu hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang berbahagia, kami informasikan bahwa selama menyaksikan pertunjukan ini, mohon berkenan tuan-tuan dan puan-puan dapat mematuhi aturan selama pertunjukan berlangsung. Menonaktifkan nada dering handphone, tidak mengeluarkan suara kebisingan ataupun suara-suara yang dapat mengganggu jalannya pertunjukan. Dan bagi para penonton yang akan mengabadikan momen dalam bentuk apapun, termasuk melalui media handphone, untuk tidak menggunakan flash ataupun blitz melalui kamera Anda, dan tidak bermain handphone sehingga akan mengganggu cahaya ataupun layar HP Anda, akan mengganggu jalannya pertunjukan. Kami mengucapkan terima kasih acara ini dilaksanakan oleh Dewan Kesenian Kota Pekanbaru dan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Kita berikan tepukan yang gemuruh untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Tuan-tuan dan puan-puan, kami informasikan bahwa festival teater ini berlanjut sampai petang nanti, dan malam akan dilaksanakan acara pembukaan sekaligus menyaksikan perlombaan seni tari. Maka daripada itu, hadirin yang hadir pada hari ini, kami persilakan untuk kembali hadir nanti malam. Pada pagi hari ini kita akan menyaksikan pertunjukan dengan nomor undian 01, Dewan Juri yang kami muliakan. Pertunjukan dengan nomor undian 01, nama grup Teater Taksu Pekanbaru. Judul naskah Orang Kasar, penulis Anton P. Cekov, saduran W.S. Rendra, sutradara Nena Padma, pelaku Muhammad Bikbi sebagai Bilal, Muhammad Haidar sebagai Mandor, Khairunisa sebagai Nyonya Martobo. Artistik, penata artistik Abu Khalid, kru Ade Siwa, make up dan kostum Delvia, operator musik Zahwa. Sinopsis pertunjukan. Sejatinya adab bertamu adalah kesopanan santunan. Namun dalam situasi tertentu, norma-norma yang berlaku saja ditiadakan demi kepentingan mendesak, sehingga hukum tamu melebihi tuan rumah sering terjadi, bahkan lebih mencari-cari. Dengan segala tuntutan, tamulah sekiranya yang wajib menempatkan diri atas kenormaan yang berlaku. Tak perlu tuan rumah menghardik dan mencaci tamu sebagai orang yang tak beradab dan berkata atau berlaku kasar. Dewan Juri, tuan-tuan yang berbahagia, Orang Kasar, Teater Taksu Pekanbaru.
hanya menyiksa diri. Cobalah lihat para koki dan pelayan sedang asik menutup tomat dan juga menciptakan tahu bagaimana cara berbahagia dan menggunakan berlari sana ke sini, melompat yang kemari, menangkap tapi hanya menjarakan tak ubah seperti seorang suster juga. Ya, jelas butuh sekali. Kami tak pernah meninggalkan rumah ini kurang lebih 1 tahun lah. Dan saya tak akan. Untuk apa saya harus pergi ke rumah? Riwayat saya sudah tamat. Suamiku terbaring di kuburnya, dan aku mengubur diriku dalam rumahnya. Kami telah sama-sama. Inilah. Ngeri saya mengingatkannya. Tuan Toko telah lama nih. Itu sudah kehendak Tuhan, dan Tuhan telah memberikannya kedamaian yang abadi. Nyonya hanya menyiksa dirinya. Istri saya pun telah lama meninggal dunia. Kurang lebih beberapa tahun yang lalu. Saya juga berduka cita. 1 bulan lebih saya melelehkan air mata. Sesudah itu sudah. Haruskah orang bersabar selama-lamanya? Tidak, Nyonya. Itu sudah lebih dari apa yang pantas. Nyonya tak pernah lagi mengunjungi para tamu kita. Nyonya tak pernah lagi menjamu satu orang pun juga. Cobalah lihat Nyonya, di rumah ini gaun-gaun kristal telah digerogoti oleh tikus. Seakan-akan tak ada lagi orang baik di atas bumi ini. Di desa ini penuh dengan orang-orang yang menyenangkan. Di tempat ini para pejabat juga mengadakan pesta rakyat. Bintang filmnya macam-macam. Tujuan yang cantik bernyanyi seperti ini. Hei ya salam, bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda janda lincah awet dan juga semakin pencak. Itu Nyonya Nyonya masih nama cantik. Seandainya diberi kesempatan pada kecantikan Nyonya saja, kecantikan toh takkan selamanya abadi. Apabila Nyonya baru keluar 10 tahun lagi,
terlambat. Saya minta jangan berbicara seperti itu lagi. Pak Darmo kan tahu, semenjak kematian Mas Martopo, hidup ini tak berarti lagi bagi saya. Mengertikah Pak Darmo? Semoga arwahnya di sana melihat bagaimana aku mencintainya. Mungkin ini pun rahasia pula bagimu. Dia sering tidak adil, kejam, dan dia tak setia kepadaku. Di akhirat sana, semoga ia melihat bagaimana aku dicintai seperti dia. Apa faedahnya perkataan seperti itu? Alangkah lebih baiknya Nyonya menyuruh para pelayan memasang kuda kita itu, si Hero dan Scobie. Atau Nyonya bisa mengunjungi para tetangga, atau juga usia luar negeri, atau kemana sih itu? Nyonya, mohon maaf, ada apa Nyonya? Demi Tuhan, katakan ada apa Nyonya? Tobi, kuda itu suamiku sangat mencintai kuda itu. Ia sering mengendarainya di saat meninjau kebun-kebun dan menaiki bukit. Alangkah gagah perkasanya di saat ia menarik kekang-kekang kuda itu. Tobi, berilah ia rumput 2 kali lipat hari ini. Baik. Sepada! Sepada! Siapa itu? Saya tak mau terima tamu sama. Hei! Saya ingin bicara dengan Nyonya. Sepada! Sudah Bapak katakan, saya tak mau terima tamu satupun semenjak kematian Mas Martopo. Sudah Nyonya, tapi dia tetap memaksa ingin masuk. Sepada! Sudah Bapak katakan, saya tak mau terima tamu satupun. Sudahnya, tapi dia tetap memaksa masuk. Suruh dia masuk, orang tak tahu adat. Baik. Orang-orang tak berguna. Untuk apa mengganggu kedamaian saya? Orang goblok! Kau itu keledai. Nyonya, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Sersan Angkatan Darat di zaman revolusi. Sekarang mengundurkan diri dan menjadi penguasa perkebunan yang luas. Adapun maksud kedatangan saya kemari karena adanya suatu urusan yang mendesak, Nyonya. Tuhan mau apa? Begini, Nyonya. Almarhum suami Nyonya, Tuan Martopo, meninggalkan kepada saya 12 bon yang bernilai 12 juta rupiah. Dan saya harus membayarnya besok pagi. Saya harap Nyonya dengan senang hati dapat membayarnya. 12 juta? Suami saya kebun apa saja pada Tuhan? Macam-macam. Ada beras, telur, ikan, dan ya, makanan untuk rumput kuda-kudamu itu. Oh, rumput. Pak Darmo, Iya, Nyonya. jangan lupa bahwa hari ini kuda kita diberi rumput 2 kali lipat. Baik, Nyonya.
tentu saya akan membayarnya. Tapi sayang, hari ini saya tak memiliki uang. Bendahara akan kembali dari kota esok lusa. Dan setelah 7 bulannya meninggal suami saya tak bernafsu membicarain mengenai uang. Dan saya sangat bernafsu untuk bunuh diri. Kalau Nyonya tidak membayar saya hari ini, mereka akan menyita perkebunan saya. Tadi sudah saya katakan dengan jelas menggunakan bahasa Indonesia bahwa saya tak memiliki uang hari ini. Tunggulah sampai besok lusa. Saya menunggu uang saya hari ini, Nyonya. Besok Tuhan akan menerima uang itu. Jadi Nyonya tak bisa bayar. Saya tak bisa. Itukah kata Nyonya yang terakhir? Yang terakhir. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Baiklah. Dan mereka bertanya kepada saya, kenapa saya selalu merasa khawatir? Saya membutuhkan uang. Saya pergi ke sana kemari. Leher saya merasa tercekik. Tadi malam bahkan saya rela tidur di sebuah balai-balai penuh kepiting di penginapan kotor dan hina itu. Dan setelah sampai kemari, Nyonya dengan santai bilang tidak bernafsu. Kenapa saya tidak boleh khawatir begini halnya? Tadi sudah saya katakan dengan jelas menggunakan bahasa Indonesia bahwa saya tak memiliki uang hari ini. Tunggulah sampai besok lusa dan Tuhan akan menerima uang itu. Saya datang kemari tidak untuk bertemu dengan bendahara Nyonya. Saya datang kemari untuk bertemu dengan Nyonya. Jadi Nyonya tak bisa membayar, bukan? Saya tak bisa membayar. Apa yang bisa kukatakan sekarang? Tak bernafsu katanya. Tepat 7 bulan setelah suaminya meninggal, aku yang harus menanggung hutang itu. Lantas sekarang apa yang bisa aku lakukan? Apakah aku harus lari dari penagih hutang itu dengan helikopter? Atau aku harus membenturkan kepalaku ini ke tembok? Semua cara sudah kulakukan. Aku pergi ke rumah si Mega, ia pergi entah kemana. Pergi datang ke rumah si Sambo, ia lari. Dan si Jamal sudah hampir sekali dia kulempar keluar jendela. Perkara ini membuatku sangat sakit kepala. Mandor! Pak Mandor! Ambilkan saya minum. Apa yang bisa kukerjakan sekarang? Ia tak punya uang kontan di dompetnya. Logika macam apa ini? Tapi begitulah perempuan. Ya, inilah kenapa aku sangat membenci perempuan. Dan saat ini, aku sangat benci luar biasa. Aku merasa sangat dingin melihat makhluk seperti dia dari jauh. Bisa untuk membuatku meminta tolong. Bahkan aku lebih baik duduk di atas kotak dinamit daripada berbicara dengan perempuan. Mana itu? Mandor! Nyonya Martopo sedang sakit dan beliau tadi ingin bicara dengan Apa?
juga akan duduk di sini sampai dia sembuh. Kau katakan dengan dia, kalau dia sakit seminggu, saya akan duduk di sini seminggu. Kalau dia sakit setahun, saya juga akan duduk di sini setahun. Seluruh sorga bakal jadi saksinya kalau saya bakal mendapatkan uang saya kembali. Pergi! Dia kira dengan alis matanya yang cantik itu bisa membuatku tergoyahkan. Alis mata seperti itu tentunya sudah seringkali ditemui. Ali! Ali! Kau lepaskan kuda kita itu. Lepaskan dari kereta. Kita akan duduk di sini sampai saya mendapatkan uang saya kembali. Perkara ini sangat membuatku kepalaku tambah sakit. Mandor! Iya Tuan. Isian saya kembali. Iya Tuan. Ini gagalnya sudah nyata. Baju kotor, baju gini, sepatu rusak. Memang kalau dipikir-pikir kurang sopan datang ke pekarangan orang dengan pakaian seperti ini. Tapi mana ada seragam khusus bagi penagih hutang, bukan? Ya, saya bebas di sini. Mana Pak Mandor tadi? Mandor! Iya Tuan. Lama sekali. Sepertinya Tuan bebas sekalian. Apa? Kamu kira kamu ngomong dengan siapa? Ya, Kacau, kacau. Orang ini memang susah kali disuruh pergi. gak usah banyak ngomong. Saya lagi marah. Bahkan cukup marah untuk melempari seluruh dunia ini dengan es batu. Tuhan, selama hidup sepi ini, saya tak biasa mendengar suara manusia dan tak biasa mendengar bicara orang keras-keras. Hendaknya Tuhan tidak mengganggu dan Bayarlah saya, dan saya akan pergi. tadi sudah saya katakan dengan jelas menggunakan bahasa Indonesia bahwa saya tak memiliki uang hari ini dan tunggulah sampai besok lusa. Dan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya jelaskan kepada Nyonya bahwa saya harus membayar hutang saya besok pagi. Tapi apa daya saya jika saya tak memiliki uang hari ini? Jadi Nyonya tak bisa bayar. Saya tak bisa. Baguslah, saya akan duduk di sini sampai Nyonya dapat membayar hutang saya. Saya ingatkan kembali dengan Nyonya, saya harus membayar hutang saya besok pagi, bukan? Atau Nyonya kira saya sedang berolok-olok? Tuhan, Tuhan tidak tahu bagaimana caranya memperlakukan seorang wanita. Tentu saja saya tahu. Tuhan tidak tahu. Tuhan orang kampung, orang tak tahu ada. Tuhan yang terhormat tidak pandai bagaimana caranya berbicara kepada seorang wanita. Hebat betul Nyonya ini. Barangkali Nyonya tahu bagaimana seorang laki-laki memperlakukan seorang wanita. Dalam bahasa barat barangkali? Tidak. Maksudnya
Sumatera Barat. Adik saya. Oi dia. Baru kami bana mato tu dia. Di hari nan indah ko. Di cuaca nan angin padangkan ko dia. Udaro. Kita dapat basuh di lain waktu. Sekali tak lucu. Dia Sama sekali tak lucu. Biadab namanya. pergi atau ditembak. Pergi atau kutembak. Tembak. Tembak. Diam. Kamu tembak. Tembak. Tapi sebelum itu ajari aku cara menembak. Ini BSA kaliber 5,5. Harganya lebih dari 5 juta nyonya. Bahkan bisa lebih dari 12 juta rupiah. Begini cara pakainya. Ini diletakkan di bahu nyonya. Lalu bidiklah ke sana. Alis matanya. Cobalah nyonya tembakkan. Sudah. Enak bukan? Tak enak. Lebih baik kita ketemu. Sebentar nyonya. Sebenarnya ada hal yang harus saya sampaikan. Saya suka dengan nyonya. Hah? Apa? Apa? Saya I love you nyonya. Lancar sekali mulut kamu berbicara seperti itu. Dan cinta di hati aku. Karena dia takut tembak. Nyonya, saya sadar sikap saya hari ini sangat kasar dengan nyonya. Tapi seharusnya nyonya mengerti kenapa sikap saya seperti ini. Karena bukan kesalahan saya. Apabila suami nyonya berhutang dengan saya, sudahkah nyonya menjadi istriku? Saya tembak. Nyonya, saya masihlah seorang priayi. Perkebunan saya masih luas. Penghasilan saya dalam seminggu masih lebih dari 10 juta. Tolong pertimbangkan kembali, Nyonya. Pergi atau saya tembak. Nyonya, kalau saya pergi, saya tidak akan pernah kembali. Dan kesempatan ini tidak akan datang 2 kali, Nyonya. Jadi, sudikah Nyonya? Ya atau tidak? Tidak, saya tembak. Baiklah.
Baiklah. Mandor, Iya ya. Mandor, Iya ya. dia pergi.